Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, di mana kelompok 3 terdiri dari Nurul Hidayah, Halimah Jakbar, Nadia Aisyah Arnan, Musayana Amra Asri, dan Nur Fadila. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit. Keberhasilan proses belajar yang dicapai seorang individu merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik dari dalam diri yaitu internal dan dari luar diri yaitu eksternal. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dalam proses belajar individu sehingga menentukan kualitas hasil belajar dan juga mempengaruhi prestasi belajar siswa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu untuk mendapatkan hasil belajar yang diinginkan. Faktor internal ini mempunyai dua aspek penting. Yang pertama, faktor fisiologis, yaitu faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Dan kedua, faktor psikologis, di mana keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Jakbar. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman saya, yakni di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor fisiologis. Nah, faktor-faktor fisiologis ini merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Nah, faktor ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu tonus jasmani. Nah, keadaan tonus jasmani pada umumnya sangat mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. Nah, kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Begitupun sebaliknya, jika kondisi fisik yang lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal. Nah, di mana selama proses belajar berlangsung, peran fungsi fisiologis pada tubuh manusia sangat mempengaruhi hasil belajar, terutama panca indera. Di mana panca indera yang berfungsi dengan baik akan mempermudah aktivitas belajar dengan baik pula. Nah, itulah yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh Nadia Aisyah Arnan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Aisyah dari kelompok 3 ingin melanjutkan materi yaitu faktor-faktor psikologis. Faktor-faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap, bakat, kebiasaan belajar, dan kemandirian belajar. Yang pertama itu yang akan saya bahas tentang kecerdasan atau intelijitas siswa. Pada umumnya, kecerdasan diartikan sebagai kemampuan psikofisik dalam mereaksikan rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat. Dengan demikian, kecerdasan bukan hanya berkaitan dengan kualitas otak saja, tetapi juga organ-organ tubuh lainnya. Namun, bila dikaitkan dengan kecerdasan, tentunya otak merupakan organ yang penting dibandingkan organ yang lain, karena fungsi otak itu sebagai organ pengendali tertinggi dari hampir seluruh aktivitas manusia. Kecerdasan merupakan faktor psikologis yang paling penting dalam proses belajar siswa. Karena itu menentukan kualitas belajar siswa. Siswa mempunyai tingkat inteligitas yang normal, dapat berhasil dengan baik dalam belajar. Jika ia belajar dengan baik, artinya belajar dengan metode pembelajaran yang efisien, dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajarnya memberi pengaruh positif. Oleh karena itu, perlu bimbingan belajar dari orang lain, seperti guru, orang tua, dan lain sebagainya. Sebagai faktor psikologis yang penting dalam mencapai kesuksesan belajar, maka pengetahuan dan pemahaman tentang kecerdasan perlu dimiliki oleh setiap calon guru profesional, sehingga mereka dapat memahami tingkat kecerdasannya. Yang kedua itu motivasi.
Motivasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan kegiatan belajar siswa. Motivasi yang mendorong siswa ingin melakukan kegiatan belajar. Para ahli psikologis mendefinisikan motivasi sebagai proses di dalam diri individu yang aktif, mendorong, memberikan arah, dan menjaga perilaku setiap saat. Motivasi juga diartikan sebagai pengaruh kebutuhan dan keinginan terhadap intensitas dan arah perilaku. Yang ketiga itu minat. Minat adalah kecenderungan yang tepat. Yang ketiga itu adalah minat. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diamati seorang diperlukan terus-menerus disertai dengan rasa senang. Dan minat juga merupakan faktor psikologis yang terdapat pada setiap orang. Yang ketiga itu adalah minat. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan terus-menerus disertai dengan rasa senang, dan minat juga merupakan faktor psikologis yang terdapat pada setiap orang, sehingga minat terhadap sesuatu atau kegiatan tertentu dapat dimiliki. Seseorang tertarik pada sesuatu, maka minat akan muncul. Jenis-jenis minat sebagai berikut. Yang pertama itu minat vokasional, yaitu merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. Minat ini terbagi menjadi 3, yaitu minat profesional, misalnya minat keilmuan, seni, dan kesejahteraan sosial. Yang kedua itu minat komersial, misalnya minat pada pekerjaan dunia usaha, jual beli, periklanan, akuntansi, dan lain-lain. Yang ketiga itu minat kegiatan, misalnya fisik, mekanik, kegiatan luar, dan lain-lain. Minat avokasional, yaitu minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi, misalnya petualangan, hiburan, apresiasi, dan lain-lain. Yang keempat itu bakat. Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Contohnya, seorang yang berbakat melukis akan lebih cepat mengerjakan pekerjaan lukisannya dibandingkan seseorang yang kurang berbakat. Peserta didik yang berbakat adalah peserta didik yang mampu mencapai prestasi yang tinggi karena mempunyai kemampuan-kemampuan yang unggul. Kemampuan-kemampuan tersebut meliputi: yang pertama, kemampuan intelektual umum, kecerdasan atau intelijitas. Yang kedua, kemampuan akademik khusus. Yang ketiga, kemampuan berpikir kreatif dan produk. Yang keempat, kemampuan memimpin. Yang kelima, kemampuan dalam salah satu bidang seni. Yang keenam, kemampuan psikomotorik, seperti dalam olahraga. Selain hal tersebut, peserta didik yang kontrol emosinya bagus akan lebih baik dalam mengembangkan bakat yang ia miliki. Misalnya ketika ia memiliki bakat menyanyi, maka yang harus naik pentas ia akan menyanyi dengan penuh percaya diri. Artinya baik IQ atau EQ berperan menunjang keberhasilan peserta didik dalam pengembangan potensinya menjadi bakat. Namun demikian, selama ini orang tua lebih terpaku pada upaya peningkatan intelektual semata, sehingga peserta didik hanya diberikan konsumsi untuk daya pikirannya dan EQ-nya tidak dikembangkan. Jenis-jenis bakat. Yang pertama, bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya, setiap orang memiliki. Yang kedua, bakat khusus.
Bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang memiliki. Misalnya bakat seni, pemimpin, dan olahraga. Selain itu juga bakat khusus terbagi lagi menjadi beberapa bakat antara lain. Yang pertama itu bakat verbal, yaitu bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan melalui bentuk kata-kata. Yang kedua, bakat numerik, yaitu bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. Yang kedua itu tanda-tanda bakat peserta didik. Tanda-tanda bakat yang bisa ditangkap sejak dini pada peserta didik yaitu yang pertama mempunyai ingatan yang kuat, yaitu sanggup mengingat letak benda, mempunyai letak benda, tempat-tempat penyimpanan, lokasi, dan sebagainya. Mempunyai logika dan keterampilan analitis yang kuat, yaitu sanggup menyimpulkan, menghubung-hubungkan satu kejadian dengan kejadian lainnya. Yang ketiga, mampu berpikir abstrak, yaitu membayangkan sesuatu yang tidak tampak. Kemampuan berimajinasi dan asosiasi, misalnya membayangkan keadaan di bulan, di luar angkasa, dan tempat yang belum pernah dikunjungi. Mampu membaca tata letak ruang, yaitu menguasai rute jalan, kemana harus belok, dan menyebutkan bentuk ruang. Mempunyai kemampuan mekanis, misalnya pintar bongkar pasang benda yang rumit, yaitu mudah bergaul dan mudah beradaptasi. Selanjutnya adalah sikap. Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Adanya penilaian tentang sesuatu mengakibatkan terjadinya sikap menerima, menolak, dan mengabaikan. Siswa memperoleh kesempatan belajar. Meskipun demikian, siswa dapat menerima, menolak, atau mengabaikan kesempatan belajar tersebut. Selanjutnya yaitu kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar merupakan salah satu faktor penunjang tercapainya prestasi belajar siswa. Dalam rangka mencapai prestasi belajar yang diharapkan, maka dalam kegiatan belajarnya, siswa hendaknya mempunyai sikap dan cara belajar yang sistematis. Cara belajar yang baik adalah suatu kecakapan yang dimiliki oleh setiap siswa dengan jalan latihan dalam usaha belajarnya sehingga menjadi kebiasaan yang melekat. Perkenalkan, saya Muzayana Amrah Sari Asri akan membahas tentang faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar individu, sehingga bila kita hubungkan dengan pengaruh belajar siswa, faktor eksternal ialah faktor yang bersumber atau datang dari luar siswa yang mempengaruhi proses belajar seorang siswa. Pertama itu faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial ada 3, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pertama itu keluarga. Keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama tidak dapat dipandang sebelah mata perannya dalam membangun atau mempengaruhi anak dalam belajar. Kondisi lingkungan keluarga yang sangat menentukan keberhasilan belajar seseorang diantaranya ialah adanya hubungan yang harmonis di antara sesama anggota keluarga, tersedianya tempat dan peralatan belajar yang cukup memadai, keadaan ekonomi keluarga yang cukup, suasana lingkungan rumah yang cukup tenang, adanya perhatian yang besar dari orang tua terhadap perkembangan proses belajar dan pendidikan anak-anaknya. Orang tua sebagai orang yang sangat dekat dengan anak akan sangat menentukan pula cara atau prestasi belajar anak. Perhatian dan respon yang ditunjukkan orang tua turut menentukan cara belajar anak. Orang tua yang tidak acuh akan menyebabkan anak merasa tidak termotivasi untuk belajar, sehingga anak yang senantiasa diperhatikan oleh orang tuanya, disediakan keperluannya yang dibutuhkan untuk belajar, akan menaruh minat dan perhatian yang lebih besar terhadap pelajarannya. Kedua yaitu sekolah. Lingkungan sekolah seperti
para guru, para staf administrasi, dan teman-teman sekelasnya dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa. Para guru yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik dan memperlihatkan suri teladan yang baik dan rajin khususnya dalam hal belajar, misalnya rajin belajar dan berdiskusi, dapat menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar siswa. Sekolah adalah lembaga formal yang di dalamnya terdapat kurikulum, guru, siswa, metode belajar, media belajar, dan fasilitas yang diperlukan dalam melakukan kegiatan belajar. Ketiga itu masyarakat. Lingkungan di sekitar siswa juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak terpelajar, penjudi, dan orang-orang yang memiliki kebiasaan tidak baik akan berpengaruh buruk terhadap siswa yang ada di situ. Sebaliknya, jika lingkungan anak adalah orang-orang yang terpelajar yang baik, maka hal tersebut akan mendorong siswa untuk berbuat baik. Dengan demikian, perlu diusahakan lingkungan yang baik agar dapat memberi pengaruh yang positif terhadap siswa, sehingga siswa dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik, saya Nur Fadila akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang kedua itu faktor non-sosial. Nah, di sini faktor non-sosial bisa dikatakan faktor yang berkaitan dengan fasilitas belajar untuk mendukung kelancaran belajar seseorang. Nah, adapun yang termasuk faktor-faktor non-sosial antaranya gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar yang digunakan siswa. Faktor-faktor ini dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa. Mengapa demikian? Kita misalkan, kondisi rumah yang sempit dan berantakan, serta perkampungan yang terlalu padat dan tidak memiliki fasilitas umum untuk kegiatan remaja, seperti lapangan bola voli, itu akan mendorong siswa untuk berkeliaran ke tempat-tempat yang sebenarnya tak pantas dikunjungi karena kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki tempat tersebut, sehingga membuat siswa cenderung malas untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi dirinya. Baik, adapun kesimpulan dari makalah kami yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ada dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan dan fungsi jasmani, sedangkan faktor psikologis terdiri dari motivasi, bakat, minat, sikap, kebiasaan belajar, dan kemandirian belajar. Adapun faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Faktor lingkungan sosial terdiri dari 3 bagian, yakni faktor lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan faktor lingkungan non-sosial meliputi faktor alamiah, materi, pelajaran, atau instrumental.